serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Bagi ASN daerah, diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan anggaran untuk kesejahteraan. ASN dan non-ASN naik menjadi 81,6 triliun rupiah, naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan saudara-saudara sekalian. Negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar, kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini. Uak wemlig dumber seperti dede. Karena itu, saya lo percaya dan yakin, doa apabila kita nanti pemerintah ini melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior, saudara-saudara sekalian, tapi dengan segala apa yang sudah disumbangkan. Kita sekarang bertanggung jawab, kita harus berbuat yang lebih baik lagi, kita harus berbuat yang lebih teliti lagi, kita harus bekerja yang lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Yang terutama, kita harus berani untuk berjuang menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Kebocoran dari korupsi, dari judi online, dari penyelundupan, macam manipulasi, segala macam bentuk penipuan dan curang minsan mengakibatkan kekayaan kita. Banyak yang hilang, yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ini yang kita bertekad memperbaiki. Saya sudah melihat angka-angkanya, dan aku sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, kita yakin kita akan memperbaiki hal ini. Saudara sekalian, karena itu, saya mohon atau ASN, dipastikan akan mengalami kenaikan pada tahun depan ya. Rencana kenaikan gaji telah dikonfirmasi oleh Menteri, Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi, makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Dan pada tahun anggaran 2024 saja, alokasi belanja pegawai mencapai 434,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KMPPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Biasanya anak orang miskin. Anaknya miskin, kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin, tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah. Kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan, the invisible people. Kita berharap kalau kita tidak lihat penderitaan mereka, mereka tidak menderita, padahal keliru. Justru kita tidak lihat, kita tidak bisa merasakan. Apakah ini cukup usaha? Pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha, minimal kita berupaya, ya kan? Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana, and we can do if we want to. Saudara-saudara, kalau insya Allah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin, karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah, 7 siswa SD, SMP, SMA, dan seterusnya SMK. Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan rencana kita. 10 sekolah unggulan ini anak-anak terpintar.
Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan, sekolah kita beri harapan, tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari unggulan-unggulan, anak-anak terpintar. Republik Indonesia harus kita cari, harusnya kita kumpulin dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Masa depan hidup Indonesia. Masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pintar. Kita butuh insinyur-insinyur profesor, profesor ahli matematika ahli di semua bidang teknologi. Kita negara yang sangat kaya kita, punya mineral kritis, kita punya mineral yang disebut rare earth. Tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama ESMA Garuda, dan ini rencananya 10, dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah, itu yang sudah ada, mau ikut berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya IB internasional. Internasional Bakalariat Sistem IB, berarti lulusan itu bisa diterima di universitas, manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia, Harvard, Mid Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Mamen Wakil Menteri Dikti. Ya Profesor Stella, saya sendiri saya dulu di Harvard tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan ya ini? Karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SD, MP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 3.000. Yang Mendikdasmen ya 330, saudara-saudara kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun, dan ini kriterianya sangat tinggi tapi tidak ada masalah saudara-saudara. Kita negara besar, kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi ya 1% tiap populasi, diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas 1%. Kalau 1% dari 287.000, itu saya kira cukup besar karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 4,8 juta, setengahnya katakanlah ya. Saya kira kalau 1% ke 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini, dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta, Dikdasmen, Menteri Dikdasmen, dibantu oleh menteri-menteri lain ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima Teknik, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan, ke desa-desa mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini, dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa, efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang 13 triliun, disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan mungkin. Sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya saudara-saudara. Salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita tahun ini akan memberi satu interaktif panel, interaktif flat panel kayak layar, ya interaktif digital 7.75 inch di tiap sekolah SD, SMP, SMA. Yang kita sudah adakan sekarang adalah, kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah. Ya Menteri ya Dikdasmen sudah 50.000 sekolah sudah dapat, kemudian nanti totalnya tahun ini 258.000 flat panel if interactive. Flat panel di situ sudah ada. Komputernya yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Ya Mendikdasmen ya cukup banyak konten di situ. Jadi semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah, ya ini bisa dibantu dengan ini. Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali
dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran, guru-guru itu bisa dibantu, dapat juga di tempat terpusat di Jakarta. Ya nanti saya mau cek Dikdasmen, kemajuannya, di mana kita akan bikin studio. Di studio ini, guru-guru terbaik akan mengajar, dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung pulau terpencil jangankan itu saya yakin, di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran. Kayak aja yang susah sekarang, dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 3 dekau rudu, sekolah yang sulit dapat, internet wifi, sekarang sudah ada teknologi, sangat murah, bisa kita pasang. Di tiap sekolah, tidak terlalu mahal, Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan, tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Dan saudara-saudara tahun depan, rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya hari tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Terintegrasi di setiap kecamatan, berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi. Ini maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah, padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD kita kosong, ada gurunya 6, muridnya hanya 4-5, jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan, tapi di kecamatan ada salah satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik, tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium matematik kimia, biologi laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting, lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana. Karena dia bisa bahasa Inggris, kita diminta ajutan tenaga, kita diminta di Eropa minta pekerja hotel, kafe restoran, dia minta 1.000 tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan rakyat, mereka nggak mau kerja sebagai pelayan, dan mereka terkesan katanya. Orang Indonesia ramah-ramah, berarti kita harus didik mereka bahasa, ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa, mungkin juga kita didik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea juga, kita diminta perawat untuk rumah sakit, dan untuk caregiver, untuk orang tua di sana enggak. Ada yang mau jadi perawat dan caregiver, karena caregiver dan perawat itu, di pekerjaan yang berat, fisik juga berat berdiri, dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit, berbahaya itu di rumah sakit pusat daripada bakteri dan virus. Dia harus berani, dia harus mandiin,
Bayangkan ini pekerjaan rakyat kita, terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta jadi ini harus kita siapkan ke situ, karena tadi kita sadar loh 8 kerja yang kita butuh. Jadi sekolah terintegrasi ini belum boleh saya gunakan sebagai prestasi, ini baru embrio konsep ya. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan jadi fasilitas sekolah rakyat dikurangi berasrama. Kenapa anak yang paling bawah ini kita taruh di asrama supaya keluar dari lingkungan kemiskinan? Jadi dia punya kepercayaan diri ya kan? Ia paling banyak yang ingin ketemu orang tuanya. Nggak apa-apa orang tua datang, dia juga pulang tiap akhir pekan. Tapi dia keluar sementara 5-6 hari dari lingkungan kemiskinan. Tapi yang sekolah ini dia pulang pergi, dia tidak berasrama. Artinya apa? Kita harus berani sekarang, siapkan bus-bus antar jemput untuk anak-anak sekolah itu. Tapi ini saya kira jalan keluar. Dan ini nanti saya minta Dikdasmen, dibantu sains ya, dan dibantu menteri-menteri lain. Dalami ini susun dan kita mulai kerja, mungkin 2026, sudah ada sebagian sekolah-sekolah terintegrasi ini jadi sekolah, rakyat untuk yang paling bawah sekolah terintegrasi, untuk yang menengah sekolah, ungguan untuk yang terpintar, belum tentu yang terpintar dari kelas atas, dari manapun kita cari yang terpintar.